Running business in Indonesia could be challenging, especially when faced with tax obligations, where tax implementation is complex and multi-interpretive. Focusing on business while maintaining the tax compliance at the same time could be tough. Easier said than done. In the meantime, the risks, like sanction and dispute, are imminent and could be troublesome for business if not maintained carefully. Since 1999, we have assisted companies in handling tax and customs issues in Indonesia by improving their compliance level to minimize tax risks, while at the same time maximizing tax savings to accelerate the growth of companies. With more than 65% of multinational company clients, we provide updated knowledge, experience, skills, and resources to support our clients' business activities on a global scale. One of which is by becoming a member of MSI Global Alliances that have enabled us to extend our reach and cooperation with other member firms' advisors around the world. Recognized as a leading tax firm in Indonesia since 2006 by the International Tax Review, we have been maintaining our vision to become one of the leading business consulting firms in Indonesia by enhancing ethical value. Having more than 200 experts in Jakarta and Surabaya, our missions are to provide one-stop business consulting service with international standards and to deliver the best services using highly professional and ethical consultants and an innovative process. Embedded in our vision and missions, we level up the endeavor to be a good corporate citizen by partnering with the Indonesian Business Links and UN Global Compact. This helps us improve our business conduct in the area of human rights, labor standards, environmental protection, and anti-corruption. As a consulting firm, we take seriously our responsibility to manage our firm as a learning organization that continuously improves for corporate competencies. We are also committed to providing more information through My Tax Guide mobile apps, weekly updates, smart library, free webinars, research, publications, and other information channels. MUC Consulting, driven by competence, inspired by sincerity. Indonesia negeri tercinta,
narasumber kita dan Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada siang ini. Ya, sudah Ibu. Monitor Mbak Farah. Sudah. Boleh kita tunggu 2 menit lagi untuk peserta yang ingin masuk lagi. Eh, kita mulai ya Bapak Ibu untuk webinar pada siang ini. Selamat siang dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Maaf, selamat siang dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada Bapak Dr. Chan Insinyur Fandi Iot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Ibu Sinta Marfianti, MAK CMA BKP, selaku Tax Diput Partner MUC Consulting, dan Ibu Cindy Miranti, SI selaku Tax Advisor Manager MUC Consulting yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Strategi Kepatuhan Pajak Jasa Konstruksi, optimalisasi tarif pelaporan sesuai peraturan terbaru bersama Peknas dan MUC. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada siang ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengar Mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua APEKNAS, keynote speech dari Tax Partner MUC Consulting, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Ini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mas APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Cinta
terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Chan Insinyur Pandi Ion ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya? Clear ya? Bisa, Bisa, Pak? Bang, bisa. Ya, terima kasih untuk MUC ya. Kalau saya manggilnya MUC nih ya. Selamat siang, selamat semangat Ibu Sinta Marfianti, eh, kemudian Ibu Cindy Miranti. Terima kasih MUC konsultan yang hari ini bisa bergabung menjadi narasumber yang hebat untuk kami APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, di mana webinar hari ini eh, sangat bermanfaat bagi kami para badan usaha ya, para badan usaha khususnya kontraktor maupun konstruksi di bidang jasa konstruksi di Indonesia. Dan satu hal yang perlu kita patut pertimbangkan kenapa PNS mengangkat tema terkait perpajakan eh, dengan judul Strategi Kepatuhan Pajak Jasa Konstruksi, Optimalisasi Tarif dan Pelaporan sesuai Peraturan Terbaru. Yang perlu diingatkan kepada para anggota APEKNAS khususnya dan kepada para badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, termasuk juga toko bangunan, supplier, bahwasanya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, maka setiap badan usaha yang telah memiliki surat izin usaha jasa konstruksi melalui SUJK, pemerintah memberikan relaksasi pajak PPH, pajak penghasilan, untuk perusahaan kecil 1,75% dan perusahaan menengah besar sebesar 2,85%. Ini menjadi satu kebanggaan bagi kita jasa konstruksi yang saat ini kita mendapatkan relaksasi pajak penghasilan. Jadi kalau dari pendapatan 1 miliar, kalau selama ini kita membayar pajak PPH 2 sampai 4% final, maka kali ini kita diberikan relaksasi pajak hanya membayar 1,75% untuk perusahaan kecil. Jadi Bapak Ibu silakan yang KTA ataupun badan usaha SBU-nya, sertifikat badan usahanya sudah expired, silakan diperpanjang, maka akan terintegratif dengan ini pula ya suaranya. SUJK dengan sistem Lebih PTP OSS. ini pula ya. Untuk itu Bapak Ibu tetaplah berkomitmen mengurus SBU, sertifikat badan usaha. Kami APEKNAS siap membantu dalam membantu pengurusan SUJK. Demikian dari kami sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Ini kami berharap webinarnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan kita semua dan orang bijak taat pajak. Demikian Ibu Sinta dan Ibu Cindy, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Lalu kita lanjutkan kepada keynote speech dari Tax Partner MUC Consulting kepada Ibu Sinta Marfianti MAK CMA BKP. Pada Ibu kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Faradila. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu? Baik, terima kasih Mbak Faradila. Terima kasih juga yang saya hormati Pak Fandi sebagai Ketua Umum APEKNAS dan Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati. Kami dari MUC Consulting bekerja sama dengan APEKNAS mengucapkan selamat bergabung dalam webinar yang bertajuk Strategi Kepatuhan Pajak Jasa Konstruksi, Optimalisasi Tarif dan Pelaporan Sesuai Peraturan Terbaru. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin saya buka dulu ya. Pembangunan memainkan peran penting dalam menentukan arah pertumbuhan dan kemajuan suatu negara.
Negara yang maju adalah negara yang berhasil membangun berbagai sektor, terutama sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing negara di dunia global. Tanpa infrastruktur yang memadai, roda perekonomian suatu negara dapat terhambat. Jadi, oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah. Namun, proses pembangunan infrastruktur ini tidak mudah. Proses konstruksi membutuhkan perencanaan yang matang, anggaran yang cukup, serta tenaga kerja yang terampil. Inilah mengapa sektor konstruksi menjadi sangat penting. Jadi kualitas konstruksi akan menentukan keberlanjutan dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Jadi untuk itu kita perlu memastikan bahwa standar kualitas dalam setiap proyek konstruksi di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak hanya menciptakan fasilitas yang baik, tetapi juga mampu meminimalkan risiko kerusakan dan kecelakaan di masa depan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, dalam webinar ini kami ingin menekankan pentingnya peran pajak dalam pembangunan infrastruktur yang secara spesifik membahas tentang pajak atas jasa konstruksi. Sebab pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pajak adalah instrumen yang sangat vital untuk membangun proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Jadi dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan berbagai fasilitas lain yang kita ketahui ya. Nah, dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat dalam kewajiban membayar pajak menjadi sangat penting. Jadi pajak yang dibayarkan dengan tepat waktu, dengan sesuai dengan regulasi akan mempercepat proses pembangunan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan dalam pengelolaan pajak. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Banyak di antara kita yang merasa enggan mungkin atau bahkan tidak memahami sepenuhnya bagaimana pajak berfungsi untuk kemajuan negara. Karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak demi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu saya sampaikan pula, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment. Jadi sederhananya, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ketentuan terkait perpajakan ini telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengacu pada ketentuan tersebut agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sedangkan di sisi lain, negara memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, dari sistem self-assessment tadi, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi apabila kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak belum memenuhi ketentuan perpajakan tersebut. Untuk itu, wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang tepat agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang pembangunan, komponen pajak ini menjadi sangat penting. Nah, pembangunan infrastruktur yang baik akan membuka peluang lapangan kerja baru pula, meningkatkan daya saing negara, dan mempercepat distribusi barang serta jasa ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak pula. Jadi dengan kata lain, ini ada hubungan timbal balik antara pembangunan infrastruktur yang baik dengan peningkatan pendapatan pajak yang kemudian dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan negara. Dan sebagai penutup, pembangunan infrastruktur adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Konstruksi yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan harus didukung oleh sistem pajak yang efisien dan transparan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus menyadari pentingnya kontribusi kita dalam membayar pajak yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada kita semua. Mari kita berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas
dengan memastikan bahwa kita semua memenuhi kewajiban perpajakan dengan jujur dan tepat waktu. Sebab masa depan bangsa ini ada di tangan kita bersama. Dan keberhasilan pembangunan akan membawa dampak positif bagi generasi mendatang. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mendapatkan manfaat dari acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, Bu. Sebelum ke inti acara webinar online siang ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Kami hitung 1, 2, 3. Sebentar. Terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mohon untuk kepada admin diputar video divisi compliant setelah compliant. Mohon diputar. Business practices always move dynamically, have many challenges, and demand entrepreneurs to be adaptive to any changes, such as technological advancement, people's habits, and regulation changes. The issuance of job creation law, harmonization of taxation regulations, and the amendments to several statements of financial accounting standards also creates an extraordinary impact on taxation and accounting practices. All those changes demand entrepreneurs to react quickly and adaptively to achieve optimal company's performance. MUC Consulting has a full commitment to ensure that your company's performance is maintained amidst any disruptions and changes, among others, through the role of consultants in the tax compliance, tax advisory, and accounting divisions. Through the Tax Compliance Division, MUC Consulting serves as a strategic partner to companies in handling tax compliance risk and optimizing tax efficiency through various services such as tax planning, tax review, tax return preparation, tax administration. Furthermore, the Tax Advisory Division of MUC Consulting commits to providing strong tax bases to help companies in making strategic business decisions through several services, such as tax consultation, opinion preparation and taxation study, tax standard operating procedure arrangement, assistance in preparing letter of request for explanation of data and/or information, taxation training. Meanwhile, through the Accounting Division, MUC Consulting commits to helping companies in presenting financial statements in accordance with the applicable financial standards in a fast and accurate manner through several accounting services. Among others, financial statements review, financial statements preparation, payroll, accounting standard operating procedures arrangement, other accounting administrations. With proficient tax and accounting concepts understanding, ability to adapt to recent regulation changes, and understanding of companies' accurate business process, we commit to assisting companies in their business activities to be in accordance with prevailing regulations to minimize tax risk and improve companies' performance.
Supported by experienced teams with tested and certified track records and reputation, the Tax Compliance, Tax Advisory, and Accounting divisions of MUC Consulting focuses on your company's needs to provide applicable and adaptive solutions, as well as adhere to company values we believe in. MUC Consulting, driven by competence, inspired by sincerity. Terima kasih. Sebelum ke inti acara, di mana kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat didownload dari dan ditonton di YouTube Apeknas DPN kepada seluruh peserta. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Ibu Cindy Miranti, SEI, selaku Tax Advisor Manager MUC Consulting. Kepada Ibu, kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Faradila. Mungkin sebelumnya izin saya membuka dulu. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang yang terhormat Bapak Fandi Iyut sebagai Ketua Apeknas. Selamat siang juga Ibu Sinta Marfianti sebagai Partner Tax Dispute MUC Consulting. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar Apeknas pada hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama ya, saya izin langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Kita akan membahas sebenarnya tidak hanya mengenai pajak mengenai jasa konstruksi gitu ya, tapi mungkin saya nanti akan sedikit membahas mengenai pajak secara umum dan juga beberapa jenis pajak lainnya seperti pajak UMKM yang mungkin relevan gitu ya, karena dari info yang saya dapatkan di Apeknas ini anggotanya tidak hanya dari pengusaha jasa konstruksi, tapi juga ada pengusaha di bidang-bidang lainnya seperti itu ya. Baik, oke, kita coba next slide ya. Nah ini mungkin sedikit bocoran dulu ya, beberapa materi yang akan kami sampaikan hari ini. Yang pertama ada mengenai kewajiban pembukuan, pembayaran, dan pelaporan pajak, lalu ketentuan umum PPh dan konsep pemotongan PPh, lalu ada pajak atas jasa konstruksi, lalu boleh di next. Ya, ada pajak penghasilan final UMKM, lalu nanti juga kami akan update mengenai tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, dan juga mekanisme pengembalian pajak yang salah dipotong atau salah dipungut. Baik, oke, untuk materi yang pertama mudah-mudahan ini saya nggak kecepatan ya, dan bisa tadi katanya saya dikasih waktu 45 menit, mudah-mudahan bisa terbahas semua Bapak Ibu. Setelah itu nanti baru kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, yang pertama kewajiban pembukuan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Nah, nanti ya sebelum masuk ke materi yang sudah advance gitu ya mengenai pajak jasa konstruksi, mungkin kita mulai dulu dari yang paling dasar ya, kewajiban pembukuan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Oke, nah ini sebenarnya awalnya dari mana nih adanya kewajiban pembukuan gitu ya, pembukuan, pelaporan, pembayaran dan pelaporan pajak ini. Mungkin awalnya kita bahas dulu bahwa di Indonesia dan seperti di negara-negara lain juga kita punya suatu sistem perpajakan yang dianut. Nah, di Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment, Bapak Ibu. Nah, apa itu self-assessment? Artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Nah, menghitung tuh ngapain? Menghitung tuh kita dari mulai, sebenarnya nggak cuma menghitung, tapi juga identifikasi sebenarnya penghasilan kita yang kita dapatkan ini apakah termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak.
Lalu kita juga yang menentukan sebenarnya tarif pajak terhutangnya berapa sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu setelah itu baru kita menghitung pajak terhutangnya berapa. Setelah dihitung, lalu kita punya kewajiban lagi untuk membayar. Nah, membayarnya ini juga prosesnya bisa melalui benar-benar kita bayarkan sendiri gitu ya dalam tahun berjalan atau di akhir tahun, atau melalui pemotongan oleh pihak lain, gitu, pemotong pajak. Nah, setelah membayar, nggak berhenti sampai situ, kita juga punya kewajiban melaporkan. Nah, ini yang kita kenal ya sebagai SPT atau surat pemberitahuan pajak. Ini adalah sarana kita untuk melaporkan pajak yang sudah kita bayar. Bentuknya bisa SPT massa untuk pajak-pajak yang dibayarkan setiap masanya atau setiap bulannya gitu ya, atau SPT tahunan. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut di next. Nah, tadi ya. Lalu kalau menghitung, maka kita harus juga punya pembukuan. Nah, kenapa kita harus menyelenggarakan pembukuan? Karena tadi ya, self-assessment itu mengharuskan kita menghitung sendiri. Gitu. Nah, kewajiban pembukuan atau pencatatan itu juga udah tercantum di undang-undang, spesifiknya di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini kita dijelaskan bahwa wajib pajak badan itu seperti PT, CV, dan lain-lain ya, yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha itu bisa memilih mau melakukan pembukuan, itu udah bagus sekali, atau melakukan pencatatan. Pencatatan ini adalah sebenarnya sifatnya pembukuan tapi lebih sederhana seperti itu ya. Nah, kalau pembukuan sendiri itu di undang-undang didefinisikan sebagai catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Atau biasanya kita bilang pembukuan itu hasil akhirnya adalah laporan keuangan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau pencatatan ini lebih simple ya sebenarnya. Pencatatan ini adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, gitu ya, atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Tapi termasuk juga nanti penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, mungkin tadi sedikit balik lagi. Tadi saya menjelaskan sebenarnya di Indonesia menganut self-assessment. Sebenarnya ada juga jenis pajak yang menganutnya official assessment ya. Itu contohnya PBB atau pajak bumi bangunan ya Bapak Ibu. Itu ada bagian dari PBB yang sifatnya official assessment. Artinya pajak terhutangnya sudah ditentukan langsung oleh pemerintah atau dispenda daerah masing-masing gitu ya. Nah, itu bedanya self-assessment, kita menghitung sendiri pajaknya, dengan official assessment. Pajaknya sudah dihitungkan langsung sama pemerintah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, dan konsep pemotongan pajak. Ini masih secara umum ya, mungkin saya jelaskan dulu kenapa akhirnya kita harus membahas ini. Sebenarnya terkait dengan jalan tadi ya, yang saya jelaskan, jalan atau cara kita membayar pajak ke negara. Jadi bayar pajak itu nggak hanya selalu kita sendiri yang bayar di akhir masa atau di akhir tahun, tapi ada juga pemotongan pajak di mana pajak yang terhutang atas penghasilan kita dipotong dulu oleh pihak lain, biasanya pihak yang membayarkan penghasilan tersebut kepada kita gitu ya. Kemudian pihak yang menjadi pemotong itu menyetorkan pajak kita ke negara. Oke, nah lalu jenis pemotongan PPh. Nah, ini juga sedikit mungkin saya jelaskan. Jenis pemotongan sendiri itu bisa dibilang ada dua ya. PPh pemotongan. Ada PPh final dan PPh non final. Nah, bedanya nih apa?
Kalau PPh final, ini kewajiban pembayaran pajak kita tuh sudah selesai pada saat pemotongan PPh dilakukan. Jadi nanti penghasilan yang sudah dipotong PPh final itu nggak akan diperhitungkan lagi dalam penghitungan PPh badan di akhir tahun gitu. Jadi dikeluarkan dari perhitungan PPh badan. Sudah selesailah pembayaran pajak atas penghasilan tersebut. Contohnya apa? Contohnya ya mungkin Bapak Ibu sudah ini ya aware ya. PPh final itu atas penghasilan usaha jasa konstruksi. Gitu. Nah kalau ada satu lagi PPh non final. Nah kalau PPh non final ini kewajiban pembayaran pajaknya belum selesai hanya dari pemotongan. Jadi biasanya pemotongannya dilakukan dengan tarif tertentu. Lalu penghasilan yang sudah dipotong tadi itu tetap akan diperhitungkan lagi dalam penghitungan PPh badan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, terus pemotongannya jadi 2 kali gitu ya pembayarannya. Nah sebenarnya enggak, karena nanti PPh yang sudah dipotong itu akan menjadi kredit pajak atau pengurang pajak terutang saat nanti menghitung PPh badan. Seperti itu. Nah, contohnya apa untuk pemotongan PPh non final ini? Contohnya adalah pemotongan PPh atas penghasilan berupa royalti atau penghasilan berupa jasa atau penghasilan berupa bunga, seperti itu ya. Oke, boleh dilanjut? Ya, nah ini apa ya? Mungkin ini saya buat sedikit mind map-nya gitu ya. Bagaimana sih cara kita mendefine penghasilan ini, gimana membayar pajaknya gitu. Nah, mungkin dari awal saat kita menerima penghasilan, kita perlu identify dulu penghasilan ini objek pajak atau bukan objek pajak. Kalau bukan objek pajak, maka ya berarti kita nggak perlu membayar pajak atas penghasilan tersebut. Tapi kalau objek pajak, kita perlu identifikasi lagi. Objek pajak ini apakah objek pemotongan atau bukan objek pemotongan. Nah, kalau ternyata dia bukan objek pemotongan, yang bawah ya, yang tengah, ini nanti langsung akan penghasilannya dihitung di PPh badan atau PPh orang pribadi di akhir tahun. Gitu. Lalu setelah dihitung baru dibayar PPh-nya di akhir tahun atau di akhir masa, seperti itu. Nah, kalau si penghasilan ini menjadi objek pemotongan pajak, maka kita juga perlu identifikasi lagi gitu. Pemotongannya ini apakah PPh final atau PPh non final. Kalau PPh final, maka pembayaran pajaknya sudah selesai di pemotongan. Tapi kalau PPh non final, maka nanti pemotongannya itu akan menjadi kredit pajak. Tapi kita tetap harus menghitung lagi penghasilannya di PPh badan akhir tahun. Baru nanti kekurangan pajaknya kita bayar di akhir tahun. Kira-kira seperti itu ya prosesnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya, contoh PPh pemotongan. Sebenarnya selain pemotongan ada juga pemungutan ya, PPh pemotongan atau pemungutan. Tapi mungkin di agenda webinar kita kali ini kita coba batasi pemotongan pajak dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya PPh yang dipotong itu adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini adalah PPh yang dipotong atas gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan jenis imbalan lainnya. Gitu. Bisa disebut juga PPh pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Oke, boleh dilanjut? Ya, nah ini mungkin saya sedikit kasih gambaran terkait sebenarnya siapa sih golongan penerima penghasilan yang akan dipotong PPh 21 ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga udah aware ya. Ada pegawai contohnya ya. Pegawai itu bisa terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Itu salah satu contoh pihak atau golongan penerima penghasilan yang akan dipotong PPh 21 oleh si pemberi kerjanya. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut.
Nah, lalu tadi saya juga jelaskan ada PPh pasal 23. Ini juga salah satu jenis pemotongan PPh. Ya, PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini memotong pajak atas apa sih? Nah, PPh pasal 23 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa ada dua bagian ya, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tapi kecuali tanah dan bangunan ya. Lalu penghasilan atau imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, keduanya ini tarif pemotongannya adalah 2% dari jumlah bruto. Lalu ada lagi yang di bawahnya ini adalah penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Ini tarifnya 15%. Nah, penghasilan-penghasilan ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri bisa berbentuk orang pribadi atau badan atau BUT ya, bentuk usaha tetap gitu. Jadi kalau kita sebagai pihak yang membayarkan penghasilan ini, kita perlu melakukan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan tarif-tarif yang ini ya, yang 2% atau 15%. Atau sebaliknya, kalau kita yang menerima penghasilan ini, kita perlu aware bahwa dipotongnya itu tarifnya segini, gitu. Bisa 2% atau 15%. Karena nanti ini akan menjadi kredit pajak kita di akhir tahun. Baik, boleh dilanjut? Oke, nah ini mengenai saat pemotongan PPh pasal 23. Jadi sesuai aturan, memang ada aturan mengenai kapan sih penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 23 itu dipotong. Nah, kalau di aturannya, pemotongan PPh pasal 23 itu dilakukan di akhir bulan. Dari saat dibayarkannya penghasilan, atau disediakan atau dibayarkannya penghasilan, atau pada saat jatuh tempo pembayaran penghasilan. Nah, ini tergantung dari peristiwa mana yang terjadi lebih dulu. Gitu. Nanti mungkin pembahasannya akan spesifik. Kita mungkin akan bahas nanti kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kita coba jelaskan lanjut lagi ke materi berikutnya. Boleh di next. Nah, ini juga mengenai masih terkait PPh pasal 23 ya. Penghitungan jumlah bruto imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, tadi kan dijelaskan ya, salah satu penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 itu adalah penghasilan atau imbalan dari jasa. Nah, di peraturan perpajakan, tarif itu akan dikenakan dari DPP-nya berupa jumlah bruto. Nah, jumlah brutonya itu dibagi jadi dua. Kalau jasa catering, jumlah brutonya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Nah, kalau jasa lainnya selain jasa catering, itu penentuan jumlah brutonya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun tidak termasuk 1-4 ini. Yang satu, pembayaran atas pekerjaan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja, atau pembayaran pengadaan atau pembelian barang atau material terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran yang diterima atau diperoleh dari pihak ketiga dari penyedia jasa atas jasa yang diberikan. Lalu yang keempat, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan reimbursement biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa pada pihak ketiga. Nah, ini sebenarnya pengurang dari jumlah brutonya ya, tapi harus ada bukti pendukung atas itu gitu ya. Nah, bukti pendukungnya ini yang kita tuliskan di kanannya ya. Itu kalau yang nomor 1 buktinya kontrak kerja dan daftar pembayaran. Kalau yang kedua buktinya harus ada faktur pembelian. Yang ketiga buktinya adalah faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Lalu yang keempat, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga. Kalau ternyata nggak ada bukti-bukti itu, berarti DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya dari seluruh nilai yang ditagihkan. Boleh dilanjut?
Nah, ini satu lagi, Bapak Ibu, salah satu jenis PPh yang dipotong atau pemotongan PPh, yaitu PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini adalah PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jadi kalau kita membayarkan penghasilan ke luar negeri gitu ya. Nah, ini kita wajib untuk memotong PPh pasal 26. Nah, jenis penghasilannya apa aja sih yang dipotong PPh pasal 26? Ini beberapa diantaranya ya, dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, lalu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dari penghargaan, pensiun, premi swap, dan keuntungan karena pembebasan utang yang dibayarkan ke luar negeri semuanya ya. Nah, tarifnya untuk PPh pasal 26, tarif pemotongannya itu 20% atau bisa lebih rendah kalau ternyata lawan transaksi kita yang ada di luar negeri ini punya perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Itu nanti tarifnya akan tergantung dari dilihat lagi ke tax treaty-nya bisa dapat tarif lebih rendah dari 20% itu berapa. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau menerapkan tarif lebih rendah untuk lawan transaksi kita, maka kita perlu minta surat keterangan domisili atau Certificate of Residence yang ketentuannya sudah diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor 25 tahun 2018. Nah, surat keterangan domisili ini fungsinya sebenarnya adalah untuk membuktikan bahwa lawan transaksi kita yang kita bayarkan penghasilannya itu memang benar merupakan residen pajak dari suatu negara. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini mendekati intinya ya. Ini salah satu juga jenis PPh yang dipotong, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, ini tidak seperti yang sebelumnya ya, PPh pasal 26, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini dipotongnya final. Artinya saat mendapat penghasilan sudah dipotong sesuai tarif yang diatur, lalu ini tidak akan diperhitungkan lagi di penghitungan PPh badan. Gitu. Jenisnya apa aja sih penghasilan yang dipotong PPh final? Ini ada beberapa, sudah kami tuliskan ya. Ada penghasilan transaksi saham dan sekuritas lainnya. Lalu di bawah ada usaha jasa konstruksi, usaha real estate, pengalihan tanah atau bangunan, persewaan tanah atau bangunan, bunga deposito, bunga tabungan, bunga simpanan, bunga diskonto atau surat berharga jangka pendek, lalu hadiah undian, dan penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan usaha dari wajib pajak yang punya peredaran bruto tertentu atau penghasilan UMKM ya, yang nanti kita juga coba jelaskan. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini salah satu contohnya PPh final yang tadi ya saya jelaskan, PPh final sewa tanah dan atau bangunan. Nah, ini terutang PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, termasuk yang menjadi objek pemotongan PPh final itu termasuk bangun guna serah atau build, operate, and transfer. Nah, ini mungkin nanti kita bahas berikutnya saja ya kalau misalnya memang ada yang tertarik membahas mengenai ini. Boleh dilanjut? Nah, ini penghitungan PPh final sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya, jadi kalau PPh final itu biasanya bukan biasanya, memang akan diatur tarifnya itu di peraturan pemerintah, karena tarif PPh final ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis penghasilannya. Tadi kalau misalnya jasa konstruksi dapat kena PPh final itu juga diatur di peraturan pemerintah tersendiri. Begitu juga dengan ini, misalnya sewa tanah dan atau bangunan.
di peraturan pemerintah tersendiri itu diatur bahwa tarifnya adalah 10% final. Itu. Nah, dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah jumlah bruto, yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya persyaratannya, jadi memang ini perlu dipahami baik-baik gitu mengenai jumlah brutonya untuk potongan PPh atas sewa tanah dan atau bangunan, seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini juga kita coba bikin kesimpulannya ya dari pemotongan PPh final sewa tanah dan atau bangunan terkait siapa sih yang harus memotong atau membayar PPh-nya. Nah, ini di bagian atasnya itu penerima penghasilannya, kalau sisi yang kirinya itu penyewanya. Jadi kalau penyewanya itu adalah orang pribadi, lalu penerima penghasilannya adalah orang pribadi, maka pajaknya itu akan dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Tapi kalau penyewanya orang pribadi namun penerima penghasilannya adalah kalau misalnya penerima penghasilannya adalah orang pribadi, lalu penyewanya itu badan, maka nanti PPh-nya akan dipotong oleh penyewa. Kira-kira seperti itu ya, nanti bisa dibaca di tabelnya ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Baik, nah ini kita mungkin akan masuk ke intinya ya, pajak atas jasa konstruksi. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan, Bapak Ibu. Mungkin kalau kecepatan boleh diinfo ya, Bapak Ibu di chat. Nanti saya coba lebih pelan-pelan menjelaskannya. Oke, kita sambil lanjut ya. Boleh di next. Ya, pajak atas jasa konstruksi. Nah, seperti tadi saya bilang, usaha jasa konstruksi ini sesuai undang-undang pajak ya, dan juga peraturan pemerintah di bawahnya ini menjadi objek pemotongan atau objek PPh final yang tarifnya diatur tersendiri gitu. Nah, dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya itu ada di PP 9 ya sekarang ya, tahun 2022. Nah, di peraturan pemerintahnya itu diatur mengenai beberapa selain tarif. Yang pertama itu ada ini, kualifikasi usaha jasa konstruksi. Di peraturan pemerintahnya diatur bahwa yang dimaksud dengan usaha jasa konstruksi itu ada beberapa kualifikasi. Ada jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum, jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis, pekerjaan konstruksi untuk sifat umum, pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Oke, boleh dilanjut? Nah, lalu dijelaskan lebih lanjut ya mengenai 3 jenis usaha jasa konstruksinya. Yang pertama tadi konsultasi konstruksi. Apa itu konsultasi konstruksi? Ini adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Lalu kalau pekerjaan konstruksi, kegiatannya meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, terus kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi ini adalah gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan, atau mungkin kita bisa biasanya bilangnya EPC ya, seperti itu. Nah, ini juga yang saya pahami sebenarnya definisi-definisi kualifikasi jasa konstruksi ini juga mengacu ke undang-undang mengenai jasa konstruksi. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh dilanjut ya. Nah, ini
bisa dibilang ini adalah slide inti dari webinar kita hari ini ya, mengenai tadi strategi compliance terkait tarif pajak atas jasa atau usaha jasa konstruksi. Sebenarnya usaha jasa konstruksi ini tarifnya, tarif finalnya sudah diatur sebelumnya, namun ada tarif baru yang diberlakukan dan kalau saya lihat semua tarifnya ini sudah lebih rendah dibandingkan tarif pajak yang sebelumnya ya. Jadi ada perubahan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 atas 3 jenis jasa konstruksi ini, dan kualifikasinya ini mendapatkan tarif-tarif tertentu. Nah, kita coba lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi pertama, untuk jasa pekerjaan konstruksi, kalau kualifikasinya itu memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, tarifnya adalah 1,75%. Tapi kalau dia ternyata pekerjaan konstruksi tapi tidak memiliki sertifikat badan usaha atau tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, maka tarifnya 4%. Nah, ini lebih tinggi ya Bapak Ibu ya, daripada yang atas tuh 1,75%, kalau yang ini 4%. Lalu yang bawahnya, kalau pekerjaan konstruksi, namun ternyata penyedia jasanya selain yang tersebut di atas. Misalnya penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, atau kualifikasi usaha besar atau spesialis. Nah, ini tarifnya 2,65%. Lalu lanjut ke jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, kalau dengan jasa ini punya kualifikasi atau memiliki sertifikat badan usaha atau SIUJK ya, maka tarifnya 2,65%. Tapi kalau tidak memiliki sertifikat badan usaha, maka tarifnya 4%. Lalu lanjut lagi, konsultasi konstruksi. Nah, kalau konsultasi konstruksi ini dikerjakan dengan badan yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, maka tarif PPh finalnya 3,5%. Namun kalau tidak punya sertifikat, maka tarifnya 6%. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya, pemerintah itu memberikan yang tadi Pak Fadli juga jelaskan, Pak Fandi juga jelaskan, ini menjadi seakan-akan jadi sebuah relaksasi ya buat kontraktor atau penyedia jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikat izin usaha konstruksi itu mendapat tarif yang lebih rendah dibanding pihak yang tidak memiliki sertifikat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, tarif yang tidak memiliki sertifikat itu lebih tinggi, misalnya 4%, yang bawah juga 4%, lalu konsultasi konstruksi 6% gitu, dibanding dengan yang 1,75%, 2,65% dan 3,5%. Seperti itu. Oke. Boleh kita lanjut ya, Ibu. Yang ini. Tadi kalau tadi saya menyebutkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah aware ya, Bapak Ibu di anggota APEKNAS ada sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan dan sertifikat badan usaha. Nah, ini juga sebenarnya di peraturan pemerintahnya dijelaskan apa itu sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan. Ini adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Sedangkan kalau sertifikat badan usaha ini tanda buktinya bagi yang berbentuk badan ya, yang dikeluarkan oleh yang pertama lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi atau dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Oke, boleh dilanjut. Nah, ini masih terkait sama tadi tarifnya Bapak Ibu. Walaupun tadi saya jelaskan tarifnya, ada tarif yang dikenakan untuk penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat, lalu ada tarif yang dikenakan lebih tinggi untuk penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat. Tapi di peraturan pemerintah sudah di-disclaimer bahwa pengenaan PPh yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat ini tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi gitu. Jadi dengan tarif pajak final jasa konstruksi untuk pihak yang tidak memiliki sertifikasi itu tidak menjadi justifikasi bahwa jadi diperbolehkan ya untuk tidak memiliki sertifikasi. Kalau memang di undang-undangnya diharuskan demikian, seperti itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya salah satu disclaimer dari peraturan perpajakan supaya align ya dengan undang-undang jasa konstruksinya juga, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini pasal 23 versus PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Ini sebenarnya mungkin di beberapa training yang pernah kami adakan gitu ya, dan juga advisory yang beberapa kali juga sempat kami lakukan, banyak awam yang bertanya gitu ya, atau mempertanyakan sebenarnya kan di PPh pasal 23 itu juga ada salah satu jenis penghasilan yang dipotong itu adalah jasa. Itu lalu di aturan turunannya, yaitu di aturan PMK ya, PMK 141 kalau nggak salah 2015, itu ada juga loh jasa-jasa yang sepertinya termasuk dalam jasa konstruksi gitu. Nah lalu bedanya apa nih? Apa yang harus dipotong? Apakah PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 kalau ternyata kita mendapatkan atau menjadi penerima jasanya gitu, menerima jasa konstruksi. Nah, sebenarnya ada bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PPh pasal 23 atas jasa konstruksi ya, ini yang juga diatur di PMK 141 tahun 2015. Pengenaan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi ini dilakukan kalau penyedia jasanya itu menyediakan jasa konstruksi, tapi sebenarnya dia tidak bergerak dalam lingkup usaha jasa konstruksi, serta tidak memiliki izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Nah itu dipotong PPh pasal 23. Kalau di PMK 141 tuh contohnya misalnya jasa instalasi. Nah kalau sekarang udah lebih jelas ya Bapak Ibu, di narasinya sudah dijelaskan bahwa yang dipotong PPh pasal 23 itu adalah jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan punya izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Nah, kalau ternyata case yang seperti itu, maka yang dikenakan adalah PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Nah, kalau Bapak Ibu merupakan penyedia jasa yang merupakan pemberi layanan jasa konstruksi dan memang bergerak di ruang lingkup usaha jasa konstruksi gitu ya. Apalagi tadi dibuktikan dengan punya SIUJK gitu ya, atau sertifikat badan usaha jasa konstruksi, maka penghasilan Bapak Ibu itu atas jasa konstruksi dipotongnya itu PPh final pasal 4 ayat 2. Dasar hukumnya yang tadi ya, PP 9 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin itu bedanya ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga, masih sebelum, berarti lebih enak dong ya kalau misalnya dikenakan PPh pasal 23 cuma 2%. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 kita bisa dipotongnya 4% gitu ya. Nah sebenarnya balik lagi mungkin ke konsep yang tadi saya jelaskan, sebenarnya PPh pasal 23 itu kan pajak yang non final ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tuh belum selesai pembayaran pajaknya, hanya di pemotongan.
Kalau tadi sudah dipotong 2%, maka penghasilannya itu tetap nanti akan dihitung lagi di PPh badan. Gitu. Jadi kenanya tetap 22% sebenarnya sesuai tarif PPh badannya. Yang 2% itu hanya akan menjadi kredit pajak atau pengurang pajak penghasilan saat menghitung PPh badan di akhir tahun. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini sudah beda tema lagi Bapak Ibu. Yang seperti tadi saya janjikan di awal, mungkin ini kita nggak hanya spesifik membahas PPh atas jasa konstruksi, saya juga sedikit membahas mengenai PPh UMKM ya. Boleh dilanjut? Oke, sorry. Nah, oke. Nah, ini pemerintah juga memberikan fasilitas pajak bagi UMKM ya, atau usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah. Nah, fasilitas pajaknya itu apa? Itu fasilitas pajak yang lebih rendah dari tarif umumnya. Itu tarifnya berapa sih? Nah, untuk wajib pajak yang tergolong dalam WP UMKM itu tarifnya dikenakan PPh final dengan besaran hanya 0,5% dari peredaran bruto. Gitu. Nah, wajib pajak UMKM itu siapa? Wajib pajak UMKM itu adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar Bapak Ibu dalam setahun ya. Nah, lalu ada lagi nih tambahan lagi Bapak Ibu, tambahan satu peraturan pajak juga yang lebih bisa dibilang jadi suatu insentif juga gitu ya bagi terutama untuk orang pribadi yang melakukan usaha. Itu ada, bisa kita bilang sebenarnya pengurang ya, atau jadi PTKP untuk WP yang menjalankan usaha, WPOP yang menjalankan usaha. Jadi atas bagian peredaran bruto dari usahanya gitu ya, sampai dengan jumlah 500 juta dalam 1 tahun itu tidak dikenakan pajak. Jadi kalau mungkin kita paham kalau orang pribadi biasa ya di SPT tahunan itu kita punya dapat PTKP ya sesuai dengan jumlah tanggungan kita gitu, jumlah keluarga ya, suami, istri, jumlah anak. Nah, ini ada juga istilahnya mungkin kita gampangnya bilang ini PTKP tapi untuk orang pribadi yang menjalankan usaha gitu. Nah, bagian peredaran brutonya tadi yang 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Yang di atas 500 jutanya baru dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, lalu itu tadi dua dari sisi PPh-nya. Nah, kalau dari sisi PPN juga sebenarnya untuk wajib pajak UMKM ya, artinya yang punya peredaran brutonya itu atau omsetnya yang kurang dari 4,8 miliar setahun itu sebenarnya belum diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pemungut pajak gitu ya. Jadi memang belum diwajibkan memungut PPN. Itu mungkin bisa dibilang juga jadi salah satu fasilitas pajak bagi UMKM. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh dilanjut? Nah, ini sedikit gambaran ya di aturannya mengenai sebenarnya siapa sih yang berhak menerima fasilitas pajak UMKM. Yang pertama itu orang pribadi, yang kedua badan. Jadi bisa badan juga ya Bapak Ibu ya yang menerima fasilitas UMKM berupa badan. Badan itu bisa terdiri dari perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, koperasi, CV, firma, atau BUM desa dan BUM bersama. Nah, ini baik orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan bruto tidak melebihi tadi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, kalau ada yang berhak, ada yang tidak berhak menerima fasilitas UMKM. Siapa? Nah, ini ada 4 kriterianya. Yang pertama, wajib pajak yang memilih dikenakan tarif umum pasal 17.
atau wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH dan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 atau yang memperoleh tax holiday. Lalu yang ketiga, bentuk usaha tetap, dan yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa jenis dengan pekerjaan bebas. Nah, ini pihak-pihak yang tidak berhak menerima fasilitas UMKM. Oke, Bapak Ibu boleh dilanjut. Nah, ini masih terkait UMKM. Objek pajak UMKM itu adalah penghasilan dari kegiatan usaha termasuk yang berasal dari cabang sepanjang peredaran bruto atau omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Nah, terus yang bukan objek pajak UMKM itu apa? Nah, ini ya, ada beberapa. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan bebas. Seperti misalnya penghasilan dokter, pengacara, akuntan, notaris PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Lalu penghasilan dari luar negeri. Lalu ada juga penghasilan dikenai PPH bersifat final. Nah, jadi untuk yang sudah dikenakan jasa konstruksi ini tidak bisa menjadi objek pajak UMKM ya Bapak Ibu. Lalu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak itu juga bukan objek pajak UMKM. Oke, kita lanjut. Oke, nah untuk tadi pajak UMKM sudah selesai penjelasannya Bapak Ibu. Sekarang kita sedikit masuk lagi, ini mungkin sifatnya update ya, mengenai tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, mungkin Bapak Ibu aware dari awal tahun 2025 DJP sudah meluncurkan Korteks ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum Korteks ini terbit, sebenarnya sudah ada peraturan pendahulunya yang terbit duluan, yaitu PMK 81 tahun 2024. Nah, ini sebenarnya PMK ini membahas mengenai administrasi yang akan dilakukan terkait pembayaran, pelaporan pajak, dan lain-lain yang akan dilaksanakan melalui Korteks. Nah, salah satu yang menjadi perubahan besar itu adalah ini ya, tanggal pembayaran pajak. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, pembayaran pajak berdasarkan PMK 81 ini menjadi tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak tersebut gitu. Nah, ini berlaku per Januari tahun 2025 gitu. Nah, kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu aware itu kan berlakunya pembayaran pajak itu tiap deadline-nya tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi tanggal 15 bulan berikutnya mulai dari masa pajak Januari 2025. Nah, kalau pelaporan pajaknya menjadi sebenarnya bisa dibilang sama ya, sama aturan sebelumnya, itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, pengecualiannya ini kalau jatuh tempo pembayarannya itu di hari libur, hari Sabtu, Minggu, libur nasional, dan cuti bersama, maka deadline pembayarannya jatuh ke hari kerja berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin tadi ya saya rekap, sebenarnya yang salah satu yang cukup berubah dari administrasinya ini adalah terkait tanggal pembayaran pajak. Sekarang tanggalnya jadi tanggal 15 bulan berikutnya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu di note mungkin update-nya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut satu lagi, itu tadi update terkait tanggal pembayaran pajak. Ini mengenai tax refund gitu ya, atau mekanisme pengembalian pajak yang salah dipotong atau dipungut. Nah, ini mungkin salah satu juga request ya, kemarin kami sempat diskusi juga dengan Pak Fandi. Dalam praktiknya memang bisa jadi gitu ya Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak mungkin yang kurang aware mengenai sebenarnya berapa sih pajak yang harus dipotong atas penghasilan misalnya usaha jasa konstruksi gitu. Entah karena memang belum paham aturannya atau tidak update terkait aturan pajak terbaru yang tadi yang mengubah tarifnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada mekanismenya gitu untuk
meminta pengembalian kalau ternyata pajaknya itu salah dipotong atau dipungut gitu ya. Artinya kalau pengembalian dalam hal ini pajaknya yang dipotong itu lebih besar gitu daripada yang seharusnya. Oke, coba di next. Nah ini sedikit penuh ya Bapak Ibu, semoga bisa terbaca. Nah ini kita coba bahas sedikit di PMK 81 tahun 2024. Ini ada yang sebelah kiri tabelnya itu penyebab kelebihan pembayaran pajaknya, yang kanan itu pihak yang mengajukan permohonan pengembalian. Kalau ternyata yang kiri penyebab kelebihan pembayaran pajaknya adalah pembayaran pajak yang bukan objek atau yang seharusnya tidak terutang, maka yang harus mengajukan permohonan pengembalian itu adalah pihak pembayar. Lalu kalau misalnya ada kelebihan karena kelebihan pembayaran PDRI atau pajak dalam rangka impor, maka yang mengajukan permohonan pengembalian adalah wajib pajak yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan. Nah ini yang ketiga, mungkin yang relevan buat Bapak Ibu ya. Kalau ada kesalahan pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Nah kalau case-nya demikian, maka pihak yang mengajukan permohonan itu adalah pemotong atau pemungut pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah diajukan permohonan pengembaliannya, maka 3 bulan berikutnya sejak permohonan diterima itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan tanggapannya ya atau keputusannya apakah akan diterima, artinya nanti akan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, atau Direktorat Jenderal Pajak ini akan memberikan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau ternyata memang berdasarkan penelitian DJP sebenarnya sudah benar gitu, pemotongan pajaknya tidak ada yang kelebihan. Nah kalau ternyata dalam 3 bulan tidak ada tanggapan apapun ya, baik SKPLB ataupun penolakan dari DJP, maka permohonan wajib pajak ini akan dianggap disetujui gitu, dan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu wajib menerbitkan SKPLB paling lama 5 hari kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin brief mekanisme untuk meminta kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Seperti itu. Oke, di next. Iya, udah selesai ya Bapak Ibu kalau materi dari saya. Masih ada waktunya atau sudah kelebihan? Oh sudah pas ya, ya oke. Berarti mungkin saya tutup dulu. Sekian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan dulu ke moderator Mbak Faradila, silahkan. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya atau bisa di kolom chat, di mana kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah bisa masuk di sesi pertanyaan ya? Iya Ibu. Ya, perkenalkan izin Bu, saya dari Sulawesi Tenggara bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mengenai PPN untuk pembelanjaan material atau barang di jasa konstruksi. Nah, di sini kan kita untuk pelaksana ini setiap pembelian material itu sudah dikenakan PPN oleh distributor. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah setiap ada tagihan pembayaran PPN untuk perusahaan jasa konstruksi atau nilai dari kontrak itu bisa menggunakan atau nilai PPN dari material itu bisa digunakan sebagai pengurangan kewajiban pajak kami, kayak gitu. Atau mungkin bisa direstitusikan, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Izin, terima kasih. Oke. Baik. Ibu Siti Ramla, ini
bisa saya jawab langsung atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Mbak Faradila? Kayaknya boleh langsung, Bu. Oke, boleh langsung ya. Nah, izin mungkin ini sebenarnya selain saya, ada tim saya juga, Mbak Cahya. Nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab langsung, nanti dibantu sama Mbak Cahya dijawab via chat ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini izin saya jawab dulu pertanyaan Ibu Siti Ramlah mengenai tadi ya, PPN atas pembelanjaan material atau barang atas jasa konstruksi. Nah, ini pertanyaannya tadi terkait PPN. Nah, mungkin saya perlu konfirmasi kembali ke Ibu ya, ke Ibu Siti Ramlah, apakah perusahaan Ibu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ya? Sudah dikukuhkan atau belum? Izin Bu, ya sudah PKP Bu. Iya, sudah PKP ya Bu ya? Iya, Ya, baik. Ya, sebenarnya kalau sudah PKP, berarti sebenarnya ada mekanisme yang namanya pengkreditan PPN-nya, Bu. Jadi mungkin kita perlu pisahkan dulu nih mengenai PPH dan PPN. Nah, kalau PPN ada yang namanya mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Nah, kalau tadi Ibu bilang atas pembelanjaan material sudah dikenakan PPN, nah ini berarti kan PPN-nya menjadi PPN masukan ya bagi perusahaan Ibu gitu. Nah, PPN masukan ini nanti bisa saling dikreditkan dengan PPN keluaran. Itu karena Ibu sudah PKP, berarti kan saat menyerahkan jasa, Ibu akan memungut juga PPN. Seperti itu ya Bu ya. Nah, PPN yang dipungut oleh Ibu itu nanti akan menjadi pajak keluaran Ibu. iya, Nah, pajak keluarannya nanti di offset sama pajak masukannya. Kalau misalnya ternyata pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran, nah itu yang nanti bisa mekanismenya bisa dikompensasi gitu ya Bu ya ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian atau restitusi. Jadi kalau tadi ya pertanyaan Ibu benar, bisa salah satu opsinya bisa direstitusi atau direstitusinya biasanya akhir tahun ya Bu ya, atau tadi dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Seperti itu, Ibu Siti Ramlah. Ya, semoga iya, terjelaskan ya. iya, iya. Makasih banyak Bu infonya. Sama-sama Ibu. Ya, demikian jawaban dari saya, Mbak Faradila. Baik, Bu. Tunggu sebentar lagi azan di depan saya. Baik. Baik, kita lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau boleh Bu, nanti kalau ada yang mau japri kan ke emosi, boleh kontaknya
dapat dikirimkan di kolom chat. Iya, iya boleh. Nanti tim kami akan tulis ya di kolom chat emailnya. Biasanya bisa di email ke AskMUC. Nanti dari situ kita akan lihat nih kira-kira langsung dijawab atau nanti akan diarahkan ke jasa tertentu gitu ya. Jasa via Japri ya, Bu? Ya. Izin Bu, ya, ada yang bertanya ya. Izin Bu, bahan boleh diambil atau di WA. Nah ini gimana Mbak Faradila? Nanti untuk bahan dapat mengisi dulu daftar hadir ya Bapak Ibu akan kami kirimkan melalui email. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bisa langsung atau lewat kolom chat ya. Tes. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin Ibu bertanya. Perkenalkan saya Wahyu dari konsultan jasa konstruksi. Ya. Ini Bu, terkait dengan tarif PPH tadi ya. Ya, Di Pak. mana tadi sudah diuraikan besarnya sebesar 3,5% Bu ya. Ya. Nah ini PPH finalnya 3,5%. Nah ini yang SBU-nya tergolong jasa konstruksi. Namun di kami ini Bu ada punya SBU yang non konstruksi, yaitu berupa jasa penelitian maupun bantuan teknis ataupun spesialis pemetaan. Nah itu kami berdasarkan pengalaman pernah mengalami PPH-nya tarifnya berbeda gitu Bu. Sebesar 2% kalau yang menggunakan SBU non konstruksi. Nah ini saya pengen tahu Bu dasarnya 2% itu dari aturan mana atau jangan-jangan kami kurang bayar nanti gitu Bu. Mohon pencerahannya Ibu. Makasih. Oke. Baik Pak Wahyu, izin saya langsung jawab ya Mbak Faradila. Nah mungkin ini perlu ditanya lagi ya Pak, tapi bisa jadi ini kalau saya lihat dari aturan yang sebelumnya, jadi tarif-tarif yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya tarif baru sesuai PP 9 tahun 2022. Jadi baru berlakunya di tahun 2022 ke depan gitu ya, 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Nah mungkin nanti perlu dicek juga Pak, tarif 2%-nya itu dipotong di tahun berapa itu. Kemungkinan tarif 2% itu mungkin didasarkannya dari tarif yang lama. Jadi kalau tarif yang lama itu ada ketentuannya agak beda Pak dengan yang PP 9 tahun 2022 ya. Jadi untuk tarif yang lama itu ada memang tarif 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, mungkin bisa dicek juga ya Pak Wahyu, apakah waktu itu saat melakukan transaksi dan potongnya apakah memang perusahaan Bapak ini tercakup dalam tadi pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Itu.
Kalau demikian berarti memang mungkin dasarnya masih aturan yang lama. Jadi dilihat lagi ya Pak, tahun pemotongannya kapan dan juga tadi status perusahaan Bapak saat dilakukan pemotongan. Iya Bu, izin mungkin klarifikasi sedikit. Memang kejadiannya itu di tahun 2024 Oh, oke. dan memang secara klasifikasi kita kecil ya. Jadi kalau yang 2025 ini nanti akan seragam, apakah seperti itu Bu? 3,5% semua atau seperti apa? Masih ada yang 2% atau seragam sudah? Sebenarnya sudah seragam ya Pak. Kalau mulai dari 2022 ke depan gitu, itu tarifnya seperti tarif yang tadi sudah saya jelaskan di tabel ya. Dan saya sudah nggak ada tarif 2% Pak Wahyu. Nah, atau mungkin juga lawan transaksinya Pak Wahyu ini menganggap Bapak ini masuknya jadi jasa yang dipotong PPh pasal 22. PPh pasal 23. Gitu, karena kalau jasa konstruksi yang bukan PPh final itu dikenakannya PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Gitu. Tapi kalau tadi dengar dari penjelasan Bapak kan sebenarnya udah punya sertifikasi usaha kecil gitu ya Pak ya sebagai pengusaha jasa konstruksi. Nah, harusnya dipotongnya bukan 2% lagi Pak gitu. Tapi PPh final sesuai tarif yang tadi kalau nggak salah 3,5% ya. Iya Bu, kemungkinan seperti itu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita buka satu lagi ya Bapak Ibu. Mohon izin Mbak, bisa bertanya ya? Bisa Boleh, bertanya? boleh Ya. silakan Bu. Silakan. Ya. Mohon izin Bu, ini saya atas nama Ibu Marni. Terkait ini kan lebih spesifiknya kita berada di posisi, kebetulan saya juga sebagai direktur di perusahaan jasa konstruksi. Tetapi yang saya mau tanyakan di sini, selama ini kan kasusnya, kita kan sebagai direktur ya, sebagai direktur berarti yang memiliki owner dari perusahaan. Kadang itu kan yang kita kadang rekanan kita itu pemerintah, dinas. Dinas itu kan dalam artian dia sudah memotong PPN dan PPh. Itu ada dicantumkan di dalam SPM, surat perintah membayar. Itu dari dinas ya, berarti itu urusan dengan bendahara dinas. Tetapi kenapa pada saat kami kan sudah melaporkan, sudah dipotong penghasilan sesuai dari penjelasannya Ibu tadi bahwa dia kena PPh pasal 4 ayat 2. Itu berarti dipotong pada saat menghasilkan. Ya kan Bu, yang tadi sudah dijelaskan. Yang saya tanyakan adalah kenapa orang-orang pajak itu sering ada temuan. Temuannya itu dari posisi mana? Padahal kita kan sudah pelaporan, sudah dipotong PPN PPh di dalam proyek itu. Kenapa terjadi juga temuan-temuan yang kadang itu banyak sekali yang perlu kita bayar kembali? Itu seperti apa itu sebenarnya dalam hal apakah kami di sini ada kekeliruan dalam pembayaran kekeliruan dalam perhitungan versinya orang pajak atau kami sebagai wajib pajak yang taunya kami itu adalah PPh final atas jasa konstruksi. Dalam artian kami cukup melaporkan karena kita kan sudah dipotong pajak PPN dan PPh. Kenapa kita harus ada lagi temuan-temuan Mbak seperti itu? Mohon izin Bu, tolong dijelaskan seperti apa karena itulah yang kami temui di lapangan. Oke, ya baik. Ibu Marni ya tadi kalau nggak salah. Ya, Bu. Ya, Bu Marni terima kasih pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke arahnya itu lebih ke tax dispute ya. Nanti mungkin Bu Sinta ini yang lebih expert nih. Nanti mungkin bisa menambahkan. Ya, saya coba menjelaskan dulu tadi ya, Bu Marni. Tadi memang mengenai PPh jasa konstruksi ini bisa jadi ya ini sengketa Bu. Maksudnya sengketa itu artinya ada pendapat dari kantor pajak yang berbeda dengan kita gitu karena tadi mungkin yang pertama bisa jadi pemahaman kantor pajak yang berbeda
bisa jadi keliru gitu ya, atau dari kitanya yang juga mungkin ada kesalahan terkait tarif atau kesalahan terkait dasar pengenaan pajaknya. Nah, itu yang tadi balik lagi harus kita lihat nih, karena masing-masing sengketa itu unik ya. Maksudnya kita tidak bisa menyamaratakan semua sengketa di perusahaan jasa konstruksi itu karena A, karena B gitu. Di kami pun banyak sekali ya Bu ya, perusahaan jasa konstruksi atau pengusaha penyedia jasa EPC gitu yang ya kita tahu sebenarnya harusnya sudah dikenakan pajak final, tapi tetap bisa saja timbul sengketa gitu Bu. Jadi memang tadi ya mungkin sengketanya bisa jadi PPH juga, bisa jadi PPN juga gitu Bu. Nah, ini perlu dilihat lagi gitu. Apakah tadi hasil pemeriksaannya temuannya itu ya Bu ya. Yang penting adalah kalau misalnya nanti ada temuan, kita cek dulu Bu sebenarnya sudah benar atau belum temuan yang dijelaskan oleh kantor pajak ya, atau diserahkan gitu, atau dikasih tahu ke kita. Biasanya kan melalui SPHP ya kalau ada pemeriksaan ya Bu ya. Iya betul Bu. Karena ya belum tentu semua temuan itu benar secara aturan pajak Bu gitu. Kalau misalnya, karena kan sebenarnya yang punya data terkait transaksi itu kan sebenarnya kita ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang berdasarkan assessment kita atas temuan tadi itu tidak benar, nah itu kita memang punya hak untuk mengcounter Bu sebenarnya, untuk menjelaskan atau menanggapi temuan itu, dan kita coba berikan dasar rasional atau bukti yang menjelaskan bahwa temuan itu sebenarnya nggak benar gitu. Kalau cukup kuat biasanya bisa diterima oleh kantor pajak dan temuannya bisa di drop gitu Bu. Artinya di drop tidak menjadi ketetapan dan tidak harus membayar pajak yang atas temuan itu Bu. Kira-kira seperti itu. Nah, di kami juga tadi ya yang saya jelaskan itu memang ada divisi tax dispute, itu yang biasanya kita bisa bantu asistensi gitu Bu Marni, asistensi gimana caranya sih kita menanggapi SPHP-nya kantor pajak, atau gimana caranya kita menanggapi secara verbal gitu ya, kan biasanya juga langsung ya, meetingnya langsung gitu ya Bu ya, bertemu langsung dengan pemeriksa, itu bisa dilakukan yang kami dampingi gitu Bu Marni. Gitu Bu ya. Di sini masih ada Bu Sinta nggak? Baik Bu. Ada ya, mungkin kalau dari Bu Sinta ada tambahan, silakan Bu Sinta. Baik, makasih Mbak Cindy. Mungkin sedikit ya Bu Marni tadi sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan oleh Mbak Cindy. Jadi memang dalam prakteknya untuk temuan-temuan pemeriksa itu belum tentu juga semuanya benar. Ada beberapa kondisi ya. Bisa jadi karena pemeriksa belum memahami proses bisnisnya. Bisa jadi juga karena ada kekeliruan dalam melihat data-data dari wajib pajak gitu. Tapi bisa jadi juga mungkin dari wajib pajaknya ada yang keliru dalam melaporkan. Atau mungkin saya kaitkan sedikit tadi yang Pak Wahyu cerita juga ya, kasus yang dialami pihak lawan transaksi motongnya PPh, kemungkinan PPh pasal 23 ya Pak, 2%, dan itu sifatnya tidak final. Konsekuensinya tuh bisa ada resiko sebenarnya di Pak Wahyu ketika kita tidak minta ke lawan transaksi untuk membetulkan bukti potong tadi. Jadi dengan kekeliruan pihak ketiga pun bisa jadi kita yang dikonfirmasi. Nah, itu yang kondisi-kondisi itu sih Bu Marni yang mungkin perlu didalami dulu sebenarnya temuannya seperti apa, dan kita harus berargumentasi seperti apa. Mungkin Iya. Saya kira seperti itu. Bu Marni, apa sudah cukup terjawab Bu? Insya Allah lah, nanti bisa mungkin Bu ya, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa via WA Bu ya. Bisa ya Bu? Boleh. Iya, setiap ini. Boleh disampaikan ya sama tim MUC nanti di kolom chat untuk email atau WA-nya as MUC. Oh ya, baik. Terima kasih Bu ya atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah terakhir Bu, apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup?
Kalau tidak ada lagi, kami informasikan ya Bapak, Ibu, bahwa eh, video webinar ini secara utuh dapat didownload atau ditonton di YouTube-nya Apeknas DPN, dan juga sertifikat dan materinya akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Jadi mohon diisi daftar hadirnya. Lalu ada kata semangat Bu sebelum kita tutup Bu dari Ibu untuk Oke, pajak, tentang pajak. kata semangat ya. Untuk pajak, iya. Mungkin ini ya Bu ya, pajak itu memang kalau bisa dibilang untuk orang awam itu cukup sulit ya Bu ya. Banyak sekali peraturannya, tapi pajak ini sebenarnya bisa dipelajari gitu sih Bu. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan webinar ini bisa menambah lagi satu apa ya, ilmu atau pengetahuan bagi Bapak Ibu untuk nanti bisa membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah pajak di perusahaan Bapak Ibu masing-masing ke depannya. Kira-kira mungkin itu ya pesan semangat dari saya. Mungkin dari Bu Sinta kalau ada pesan semangat juga silakan Bu Sinta. Iya, pesan semangat. Iya, pesan semangat pajak agak berat nih sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Mungkin dari kami harapannya ketika menghadapi, karena saya sering banget ya berhadapan dengan wajib pajak gitu, ketika berhubungan dengan pajak tuh sesuatu hal yang menakutkan. Nah, jadi mungkin dengan webinar ini harapan kami sih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan sedikit informasi tambahan atau pencerahan gitu ya. Dan nggak takut sih sebenarnya menghadapi pajak. Kalau ada hal yang kurang paham atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Maka dari itu, sebelum itu kami kami bahwa terima kasih atas pemaparannya, dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia konstruksi. Sebelum kami terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang dengan penuh perhatian mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ya, Rida, izin live ya Bu. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak Terima Pandi. kasih. Izin live Pak. Ya, monggo Bu.